Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu'il Makno. Saya Noval Hidayatullah. Saya Muhammad Mustafa. Kembali Kami kelompok dari kelompok Buya Buya. Selamat menyaksikan video kami. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh mereka yang ingin serius di dunia akuntansi. Selain belajar akuntansi, Anda juga harus memahami aturan dan standar-standar untuk kegiatan kerja di masa depan. Saat ini, Komite Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI telah menerbitkan 4 standar akuntansi dan Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat dengan KSAP telah menerbitkan 1 acuan standar. Standar yang telah ditetapkan ini banyak digunakan oleh sebagian besar entitas, termasuk lembaga swasta dan negara bagian. Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 1. PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK adalah praktik akuntansi standar yang digunakan di Indonesia, disusun dan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini merupakan aturan untuk pengelolaan pencatatan, penyusunan pengelolaan, dan penyajian laporan keuangan. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab publik entitas terdaftar dalam proses pendapatan pasar modal atau entitas perwalian. Misalnya seperti perusahaan yang tercatat asuransi bank atau BUMN. Yang kedua yaitu SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tidak bertanggung jawab publik. Dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak bertanggung jawab publik, yaitu entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik utama dan untuk mempublikasikan laporan keuangan umum untuk pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit yang tidak terlibat langsung dalam manajemen bisnis. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam proses implementasi dan diharapkan menyediakan saluran pembiayaan ETAP yang nyaman bagi bank. SAK ETAP adalah SAK independen dan tidak melibatkan SAK umum. Sebagian besar siklus akuntansi menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP. Dalam hal perlakuan akuntansi, ini adalah bentuk pengaturan yang lebih sederhana dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. 3. Standar Akuntansi Islam (SAS). Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah (PSAK) untuk entitas Islam dan lembaga non-Islam yang melakukan transaksi syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum. Namun, berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada fatwa MUI, SAS mencakup kerangka konseptual penyajian laporan, kerangka Islam, akuntansi murabahah, salam musyarakah mudarabah, istisna. 4. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Standar akuntansi itu pemerintahan atau SAP adalah aturan standar yang dirumuskan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Aturan ini merupakan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan utama berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Semua standar akuntansi keuangan tersebut telah banyak digunakan oleh banyak perusahaan atau entitas di Indonesia. Namun, standar tersebut tidak langsung berlaku untuk akuntansi manajemen. Terima kasih.